في مشارق الأرض ومغاربها في البر والبحر على نتيسر بجاه الرسول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, syukur kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Terima kasih kepada admin, Ustadz Ibnu Zuhri, dan teman-teman semuanya. Pada malam ini, sebelum kita mulai, jangan lupa kita niatkan lillahi ta'ala. Semoga pertemuan kita hari ini diridhai oleh Allah dan menjadi amal solih yang akan memperberat timbangan kanan kita kelak di hari akhirat. Kita sudah sampai ke maksiat-maksiat tangan, maka langsung saja kita membaca kitab Mukhtasar ini pada maksiat-maksiat tangan. Faslun, pasal. Qala al-muallifu rahimahullah wa min ma'asil yadaini at-tatfifu bil kaili wal wazni wal dhar'i was sariqati. Wa yuhaddu in saraqa ma yusawi rubu'a dinarin min hirzihi biqat'i yadihi yumna thumma in ada farijluhul yusra thumma yaduhul yusra thumma rijluhul yumna. Di antara maksiat-maksiat kedua tangan. Yang pertama adalah tatfif, mengurangi takaran. Mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran dengan hasta. Jadi mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran. Takaran misalkan, ada beda daerah, beda alat takar ya. Ada kalau di sini ada namanya mok, bukan mut ya, mok. Termasuk mut itu alat takar ya. Kemudian kalau di Aceh ada namanya are, 4 mut 1 are gitu. Itu namanya takaran. Mengurangi takaran dosa besar, maksiat tangan. Mengurangi timbangan, misalkan harusnya 1 kilo dikurangi menjadi 9 on. Intinya tidak sampai 1 kilo. Maka ini adalah termasuk mengurangi takaran. Mengurangi timbangan, mohon maaf, mengurangi timbangan. Kata orang kalau kita beli gula, itu nggak sampai 1 kilo. Kita beli gula 1 kilo, akadnya beli gula 1 kilo. Tapi yang diberikan kepada pembeli hanya 9 on lebih sedikit sebagian, atau 9 on benar-benar 9 on sebagian. Luar biasa memang dalam hal ini, dosa besar ini sering dilakukan oleh pedagang. Makanya dalam hadis Rasulullah, beliau bersabda, At-tajirus saduku yuhsyaru yawmal qiyamati ma'an nabiyyina wasiddiqin wasyuhada. Begitu besar pahala bagi orang yang jujur. Makna hadis tadi adalah seorang pedagang yang jujur. Bagaimana ini maksud pedagang yang jujur? Pedagang yang jujur adalah yang mengindahkan hukum-hukum Allah dalam berdagang, sehingga ia menjauhi perbuatan khianat, menjauhi menipu, mengelabui dan semacamnya. Ini adalah tergolong pedagang yang jujur. Mereka kelak dikumpulkan di hari kiamat bersama para nabi, para wali, dengan derajat yang tinggi, dan orang-orang yang matinya mati syahid. Begitu besar pahala, karena kenapa? Karena beratnya bagi seorang pedagang itu untuk melawan nafsu. Karena pedagang itu terdorong untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Sehingga dia mengabaikan hukum-hukum syariat. Maka pedagang yang jujur, yang menjaga syariat, benar-benar takut pada Allah, kelak akan dibangkitkan bersama para nabi, para wali, orang-orang mati syahid. Gitu. Makanya diberikan balasan yang sedemikian tingginya untuk mereka. Nah, karena banyaknya orang yang mengurangi takaran, mengurangi timbangan tadi,
Bagi kita yang berprofesi sebagai penjual, maka ketika menimbang hati-hati, bungkusannya kadang-kadang bungkusan, barang yang dibeli itu berapa on itu kadang-kadang, berat bungkusan, itu ditimbang. Bukan barang yang dibeli yang ditimbang, tapi termasuk bungkusannya, wadahnya, kadang-kadang wadah itu besar, itu sehingga pembeli itu tertipu. Hak pembeli menjadi berkurang. Kalau dia orang yang seperti ini biasanya kalau dia membeli, karena ingin dijual lagi, dia ingin haknya dipenuhi, 100% harus mendapatkan haknya, tapi ketika dijual dia kurangi, gitu ya. Takaran tadi semacam mo, are, timbangan, on, kilo, ukuran, hasta misalkan, meter, berapa meter, beli kain 1 meter, begitu pulang dapatnya 90 senti misalkan. Ini termasuk mengurangi ukuran. Nah, ini dosa besar. Ini dia dosa besar mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran. Kemudian wassariqatu. Termasuk dalam maksiat tangan adalah mencuri. Mencuri, tadi sudah kita baca, mencuri. Bagi orang yang mencuri dikenakan had atau hukuman jika ia mencuri harta yang senilai 1/4 dinar. 1/4 dinar emas murni. Dari tempat biasa disimpan barang tersebut atau hiris al-misl dengan dipotong tangan kanannya. Jadi, pencuri yang terkena had adalah mereka yang mencuri sudah mencapai 1/4 dinar. Jika mencuri senilai 1/4 dinar emas murni. Dan harta yang dicuri ini oleh pemiliknya telah disimpan di tempat penyimpanan kebiasaan orang menyimpan. Sudah disimpan baik di kamar, di dalam lemari misalkan, atau dalam brankas, sudah disimpan di hiris misel. Yang kebiasaan orang menyimpan barang tersebut, menyimpan barang di tempat itu. Nah, maka bagaimana had kepada orang ini? 1/4 dinar sudah mencapai, barang yang diambil itu sudah disimpan di hiris misel, di tempat yang penyimpanan secara umum orang menyimpan. Apa hadnya? Dipotong tangan kanannya jika ada imam, jika ada hukum Islam, jika ada khalifah, dipotong tangan kanannya. Nah, seandainya orang ini setelah dipotong tangan kanannya dia masih kembali, maka dipotong kaki kirinya. Masih kembali lagi, potong tangan kiri. Masih kembali lagi, potong kaki kiri. Tangan dipotong sampai kuat. Dipotong sampai kuat. Mana kuat? Tulang yang menonjol ini. Sampai di sini dipotong. Ditarik, dipotong dengan cepat supaya nggak sakit. Kemudian langsung dimasukkan ke minyak panas. Coba. Jangan dibilang, aduh kok gitu ya, tega ya. Api neraka lebih panas lagi. Itu untuk pelajaran, untuk supaya orang yang melihat pun takut bahwa jangan mencuri, itu maknanya. Dan yang mencuri itu supaya dia setelah diambil had di dunia ini, dia bertobat, semoga kelak di akhirat dia tidak terkena hukuman lagi, tidak terkena azab lagi. Nah, demikian mencuri. Jika sudah sampai 1/4 dinar. Potong tangan. Karena kenapa? Karena tadi sudah disimpan di tempat yang hiris misel. Seandainya si pencuri ini mengambil bukan pada tempat penyimpanan, karena kecerobohan si pemilik harta, dia letakkan sembarangan tempat, dicuri, diambil oleh orang, maka dalam hal ini dia tidak kena had. Orang yang mencuri benda, harta yang itu tidak disimpan di tempat penyimpanan. Dosa yang mengambil tetap,
tetap berdosa, tapi tidak terkena had, tidak terkena had. Yang ambil tetap berdosa. Gitu. Semacam an-nahab misalkan. Apa itu an-nahab? Maksiat tangan berikutnya an-nahab. An-nahab itu wa minha an-nahbu. Wa minha an-nahbu wal ghasbu wal maksu wal ghulul. Termasuk maksiat tangan berikutnya adalah an-nahab. Apa itu? Mengambil harta orang lain secara terang-terangan. Bukan secara diam-diam. Kalau tadi mencuri, secara diam-diam. Secara sembunyi-sembunyi kok diam-diam. Secara sembunyi-sembunyi. Kalau nahab, secara terang-terangan. Gitu. Jadi yang kena had tadi, yang sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanannya. Yang nahab ini, dia secara terang-terangan. Berdosa tetap berdosa. Tapi tidak dikenakan had. Kemudian berikutnya termasuk maksiat tangan berikutnya adalah ghasab. Merampas atau menguasai hak orang lain secara zalim. Merampas atau menguasai hak orang lain secara zalim. Merampas emas orang, merampas harta apapun milik orang secara zalim. Setelah diambil hartanya, dibunuh orangnya, atau dirampas, jambret, itu dosa. Dosa besar. Dosa besar. Nah, ini termasuk maksiat tangan. Nahab, ghasab, jadi dalam mengambil milik orang itu ada mencuri, ada nahab, ada ghasab. Mencuri tadi, mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi yang telah disimpan di hiris al-misl, kemudian nahab secara terang-terangan, ghasab, merampas secara zalim. Gitu. Kemudian, yang kelima, maks, apa maks? Memungut pajak. Memungut pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah harta yang diambil oleh para penguasa yang zalim dari harta dagang orang dan semacamnya tanpa hak. Seperti 1/10 misalnya. Sebagaimana di kita sekarang. Pajak. Mengambil pajak, dosa. Pajak itu apa sih? Ya harta yang diambil oleh penguasa yang zalim. Terhadap harta orang. Kita beli tanah, kena pajak. Orang beri hadiah tanah, kena pajak. Yang beri hadiah kena hibah. Hibah itu kena pajak. Yang beri hibah kena, yang terima kena. Gitu. Sepeda motor, mobil, semuanya kena pajak. Maka karena ini dosa, mengambil pajak dosa hukumnya. Haram hukumnya pajak. Maka membayar pajak, niatnya itu sesungguhnya adalah kita niatnya untuk apa? Untuk menolak mudarat atas kita. Kita bayar uang untuk menolak mudarat. Bukan ini pajak saya, bukan. Dalam hati kita, ini adalah untuk menolak mudarat. Karena kalau kita tidak bayar pajak, kita nggak bisa berjalan. Maka supaya kita tetap dalam syariat, jalur syariat, jalur yang dibenarkan oleh agama, kita tidak mengeluarkan uang kecuali pada yang diperintahkan. Kita dan apa yang kita miliki adalah milik Allah. Harta kita milik Allah. Apapun yang kita miliki adalah milik Allah. Ketika kita nafkahkan harta, kita bertanggung jawab pula di akhirat. Maka kita niatkan ini adalah harta saya bayarkan untuk menolak mudarat atas saya. Menolak mudarat. Nah, bukan diniatkan untuk membayar pajak. Pajak mobil, pajak apapun, karena memang udah begini sistem negara, kita tidak kuasa. Dan nggak bisa kita lawan pun. Gitu. Ya udah, bayar, tapi dengan niat untuk menolak mudarat. Bukan untuk pajak. Jangan diniatkan membayar pajak, tapi menolak mudarat. Oke ya, karena mengambil pajak atau memungut pajak hukumnya adalah berdosa, maksiat tangan. Gitu.
Selanjutnya, wal ghulul. Apa itu ghulul? Ghulul adalah mengambil dari harta rampasan perang atau ghanimah sebelum dibagi. Mungkin ini tidak ada di zaman kita sekarang ini, belum ada. Karena kita tidak terjadi peperangan dengan, kita tidak berperang. Begitu. Selanjutnya, wal qatlu. Sekarang membunuh tanpa hak tentunya. Wal qatlu. Membunuh. Wafihil kafarah. Membunuh ada kafarahnya secara mutlak. Wafihil kafaratu mutlaqan. Membunuh, apapun jenis pembunuhannya, semuanya kena kafarah. Apa itu kafarah? Yang harus dibayar oleh orang yang membunuh. Wahya itqu raqabatin mu'minatin salimatin. Membebaskan seorang budak muslim yang sehat, selamat dari cacat, selamat dari cacat yang menghalangi dia untuk bekerja. Fa'in ajaza, apabila tidak mampu, shoma syahraini mutatabi'aini, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, 2 bulan hijriah berturut-turut. Itu dalam segala jenis pembunuhan mutlak kena kafarah, yaitu membebaskan seorang budak apabila tidak mampu berpuasa berturut-turut 2 bulan. Wa fi amdil qisas, adapun pada membunuh dengan sengaja kena qisas. Membunuh dengan sengaja kena qisas. Apa itu membunuh dengan sengaja? Membunuh dengan sengaja maka nabi qasdi ainin man waqa'an alaihil jinayatu bima yutlafu ghaliban. Pembunuhan dengan sengaja adalah pembunuhan yang terjadi dengan menyengaja orang yang dijahati dengan sesuatu yang bisa membunuh pada umumnya. Dia sengaja membunuh. Dia ambil pedang, dihunus, dibunuh sampai putus lehernya. Atau kalau sekarang tembak, dia menembak dia menembak orang, sasaran orang itu memang sengaja dia membunuh orang itu. Dia tembak, dia panah, dia tebas dengan pedang, yang tujuannya membunuh. Ini namanya membunuh dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja. Ini terkena qisas. Kena kafarah dan kena qisas. Nah. Illa an afa anhul warithu ala diyati au majjanan. Kecuali tidak terkena qisas, ahli waris korban memaafkannya. Kecuali ahli waris korban memaafkannya. Dengan ketentuan denda atau diat. Atau secara cuma-cuma atau gratis. Boleh jadi keluarga korban memaafkan. Memaafkan untuk tidak qisas tapi kena diat boleh jadi. Atau udah dimaafkan 100%. Nggak ada bayar diat. Nggak kena qisas. Itu. Nah, dalam bunuh dengan sengaja kena qisas. Dia membunuh, dia harus dibunuh. Gitu. Wa fil khata' wa shibhi diyatu wa hiya mi'atun minal ibil fi dzakaril hurril muslimi wa nisfuha fil untha al hurratil muslimati wa takhtalifu sifatud diyati bihasabil qatli. Adapun pada pembunuhan yang khata'. Bagaimana dimaksud dengan pembunuhan khata' atau pembunuhan tersalah? Tersalah ini kena dia, yaitu 100 ekor unta. Pembunuhan tersalah, kemudian pembunuhan syibhul khata',
pembunuhan khata dan syibhul khata, kena diah berapa? 100 ekor unta. Apabila korbannya adalah orang laki-laki yang merdeka muslim. Dan separuhnya apabila korbannya adalah perempuan muslimah. Kalau 100 ekor unta jika korbannya adalah laki-laki muslim merdeka, maka perempuan yang muslim yang merdeka berarti 50 ekor unta besar. 50 ekor unta. Bagaimana dimaksud dengan pembunuhan yang khata atau syibhu khata? Yang al-khata itu adalah malam yaqsid fihi al-qatilul qatila bifi'lin. Pembunuhan yang terjadi tanpa ada tujuan dari pembunuh untuk menyengaja orang yang dibunuh dengan perbuatan apapun. Ada orang misalkan sedang potong rumput, ternyata dia nggak sadar, nggak sengaja lepas alat itu mengenai orang. Dia nggak tahu, nggak sengaja, emang dia bukan sedang dan di kebun gitu. Tiba-tiba ada orang lewat kena, pernah terjadi di sini. Potong rumput di kebunnya, dia ternyata entah bagaimana lepas kena orang yang sedang berjalan naik sepeda motor, meninggal. Ini kan dia nggak sengaja. Dia itu bukan membunuh, gitu. Tujuannya tidak membunuh, tidak menyengaja untuk membunuh dengan perbuatan apapun, dia nggak sengaja untuk membunuh, gitu. Atau ada orang nembak burung gitu, ternyata entah kenapa tembakannya itu menembus, nggak sengaja, bukan itu yang dituju, tapi kena. Itu yang dimaksud pembunuhan yang al-khata. Adapun yang syibhul khata, itu adalah pembunuhan yang maqasada fihi al-qatilul qatila bima la yutlafu ghaliban. Pembunuhan yang terjadi dengan pembunuh menyengaja orang yang dibunuh dengan sesuatu yang tidak membunuh pada umumnya. Kelihatannya dia sedang membunuh, tapi alat yang dia gunakan tidak akan membunuh. Ternyata terbunuh, meninggal orang itu. Ini namanya mirip membunuh. Syibhul khata. Syibh al-khata. Ada orang misalkan dia ambil bantal, dipukul orang, meninggal, dengan bantal meninggal. Alat yang dia gunakan tidak membunuh, tapi mau terbunuh orang. Nah, ini namanya syibhul khata. Ini dan yang tadi kita sebutkan, kedua-duanya kena 100 ekor unta. 100 ekor unta. Jika korbannya laki-laki muslim merdeka. Jika perempuan muslim merdeka, separuhnya. Wa takhtalifu sifatud diyati bihasbil qatli. Maka ketentuan-ketentuan tentang diat ini berbeda-beda sesuai dengan macam pembunuhannya. Jenis pembunuhan apa? Berbeda-beda. Nah, oke ya. Ini dalam membunuh. Kena kisos jika pembunuhan yang sengaja. Adapun pembunuhan yang tadi tersalah atau mirip sengaja itu tidak terkena kisos. Tapi kenanya adalah membayar diah. Selanjutnya, wa minha ad-darbu bighairi haqqin. Dan di antara maksiat tangan adalah memukul tanpa hak. Bagaimana memukul tanpa hak? Memukul menempeleng di wajahnya nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh memukul orang di wajah. Menakut-nakuti orang muslim. Memukul dengan menakut-nakuti. Dosa. Tidak boleh. Gitu. Memukul tanpa hak. Kemudian
wa akhdhur rishwati wa i'ta'uha. Termasuk maksiat tangan berikutnya adalah mengambil suap atau memberikannya. Apa itu suap? Suap atau riswah adalah harta yang diberikan untuk menjadikan perkara yang hak menjadi batil atau perkara yang batil menjadi hak. Inilah riswah yang dosa. Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Sebenarnya orang itu bersalah, tapi karena membayar dibebaskan hukumannya. Misalkan, sebenarnya orang itu tidak lulus, tapi dibayar jadi lulus. Padahal ada orang lain yang berhak sudah lulus. Namanya sudah terpampang tingkat atas rankingnya. Jadinya begitu ambil SK, nggak ada dia. Orang lain ya. Kita orang lain itu membayar. Inilah namanya riswah. Dosa besar membayar riswah. Suap. Perkara hak menjadi batil, perkara yang batil menjadi hak. Namun, yang satu lagi, harta yang dibayar oleh seseorang untuk mendapatkan haknya, atau untuk menghindarkan kezaliman darinya, maka orang yang bayarnya tidak dosa. Bagaimana contohnya harta yang dibayar oleh seseorang untuk mendapatkan haknya? Dia memang sudah berhak, memang hak dia. Namun dia membayar untuk segera mendapatkan haknya, Contoh, misal nih, bicara pegawai negeri misal. Yang riswah, jika dia sebenarnya tidak lulus, orang lain lulus, tapi karena ada duit, dia bisa lulus, orang lain turun. Ini riswah. Adapun jika sudah lulus memang udah jadi hak dia, udah masuk dia. Tapi SK nggak keluar. Kenapa nggak keluar SK? Padahal hak dia, SK itu hak dia kan. Udah lulus dia, udah tinggal nunggu SK. Ternyata usut punya usut, SK-nya tidak keluar karena tidak ada yang mau kerjakan SK. Kami pernah ngalami seperti itu. Lama kita tunggu, nggak ada yang kerja SK katanya. Nggak ada yang mengambil berkas-berkas di ruangan, begitulah negara kita. Akhirnya harus dibayar kepada orang yang untuk membantu dia membuatkan SK. Udah jadi hak dia itu. Gitu misalkan. Udah jadi hak dia, SK tinggal NIP. Tinggal keluar SK, udah jadi hak dia misalkan. Dibayar untuk membantu orang itu mau bekerja sebentar. Udah hak dia. Itu lain ceritanya. Itu lain. Tidak sama dengan tadi yang bukan hak. Yang bukan hak dibayar, yang hak, yang batil menjadi hak, yang hak menjadi batil, itu namanya riswah. Atau dia membayar untuk menghindari kezaliman darinya. Menghindari kezaliman. Kalau dia tidak bayar, maka dia terzalimi. Mending dia bayarlah. Gitu. Nah, itu beda dengan riswah tadi. Gitu. Ini ya, riswah, suap. Nah. Kemudian, berikutnya. Wa ihraqul hayawan illa idza adza illa adza wa ta'ayyana tariqan fi daf'i. Selanjutnya, termasuk dalam maksiat tangan adalah membakar makhluk hidup. Meskipun kecil. Semut, nyamuk, nggak boleh dibakar. Usir, jangan dibakar. Ulat, nggak boleh dibakar. Makhluk hidup nggak boleh dibakar, termasuk maksiat. Kecuali jika menyakiti dan tidak ada cara lain. Untuk menghindari dari binatang tersebut, untuk menolak bahaya dari binatang tersebut, kecuali dengan membakarnya, maka di sini hukumnya tidak haram. Jika tidak ada cara lain, tidak haram. Dia untuk menghindarkan diri dari bahaya itu, tidak ada cara lain. Kalau lebah, katanya kalau pakai, saya pernah lihat itu tiba-tiba kok banyak lebah di sebuah tempat. Lebah itu banyak sekali. Jadi orang itu menghindari supaya tidak digigit.
dia pakai api gini, supaya nggak digigit. Bukan dalam kondisi orang ambil lebah ya, ini dalam dia memang terbang-terbang banyak, liar gitu. Untuk menjaga diri, dia pegang api gitu, supaya nggak mendekat si lebah, itu beda. Adapun membunuh binatang dengan api, itu dosa. Termasuk raket nyamuk. Yang bunyinya trip, 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 itu membakar itu. Dengan aliran listrik dibakar. Ini berdosa. Caranya semprot aja, karena membakar nggak boleh. Ya, kita jaga syariat. Apa yang tidak diperbolehkan, kita jangan lakukan. Jangan banyak tanya. Kenapa, saya juga nggak tahu. Pokoknya nggak boleh. Dan jangan, tapi ini, tapi itu jangan. Kita terima aja lah hukum agama. Karena kita mencari ilmu untuk kita amalkan, bukan mencari pembenaran. Jika seseorang mencari pembenaran, maka dia 1000 dalil nggak akan puas. Dia akan bertanya terus, 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 terus. Tapi orang mencari kebenaran cukup bagi dia satu dalil. Pokoknya dalam informasi dalam agama seperti itu, dalam syariat seperti itu, ya kita jalankan. Tanpa mengetahui kenapa, walaupun kita nggak tahu. Tidak wajib bagi kita tahu hikmah. Yang paling penting bagi kita adalah menjalankan hukumnya. Itu yang paling penting. Tidak wajib mengetahui hikmah. Jangan cari-cari hikmah. Walau sebelum dapat nggak mau menjalankan. Nggak gitu agama. Sebelum dapat hikmahnya kita udah laksanakan. Sami'na wa ata'na. Gitu. Kemudian wal muslatu bil hayawan. Memutilasi makhluk hidup. Memutilasi makhluk hidup, dipotong-potong makhluk hidup. Potong kupingnya untuk tanda, nggak boleh. Dipotong, nggak boleh intinya. Nggak boleh memutilasi makhluk hidup. Kecuali udah mati, udah disembelih kayak sapi, disembelih dengan cara syariat Islam. Dipotong. Baru boleh dipotong-potong. Tapi dalam keadaan dia hidup. Dipotong, kalau ayam itu dipotong, apa itu ya? Lupa saya. Kalau bahasa Aceh lambing. Yang ayam itu ada, intinya memotong bagian-bagian dari makhluk hidup. Tidak boleh. Memutilasi makhluk hidup. Tidak boleh. Kemudian selanjutnya wal-la'ibu bin nardi wa kulli ma fihi qimarun hatta la'ibu sibyani bil jauzi wal ki'abi wal-la'ibu bi alatil lahwi al muharramati kat tambur wal rebab wal mismar wal autar. Selanjutnya bermain dadu. Dadu ini haram. Bermain dadu itu kan ada petak, kemudian ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu kan? Nanti bermain. Jangan. Dan jangan perkenalkan lagi anak-anak kita dengan bermain dadu. Saat mau main ludo, saat main ular tangga kan pakai dadu. Jangan kenalkan itu lagi kepada anak kita. Supaya anak-anak kita itu berkah hidupnya. Supaya pikirannya jernih, nggak kena maksiat. Supaya hatinya jernih. Hindari dari perbuatan maksiat ini. Bermain dadu, juga bermain batu. Yang ada angka-angka itu, ada titik-titiknya juga itu. Nggak boleh. Itu haram hukumnya. Kemudian bermain setiap hal yang mengandung unsur judi. Qimar. Bermain setiap hal yang mengandung unsur judi, bertaruh. Ini ada pertandingan bola misalkan. Lalu ada 2 orang bertaruh. Siapa yang menang? Siapa jago dia? Kalau menang jagoan dia, berarti harus bayar ke dia. Kalau menang jagoan yang satunya, berarti harus bayar. Itu judi. Sekarang judi online berbahaya sekali. Dosa besar telah banyak dilakukan sekarang. Judi, segala jenisnya, segala macamnya, yang online, yang langsung, intinya yang mengandung apa namanya, spekulasi tinggi, berspekulasi. Nanti bayar kepada siapa yang menang. Kalau orang berjudi nggak akan cukup-cukup duit.
dan setan terus mengajak, mendesak dia untuk terus dalam uh, maksiat bernama judi. Kemudian bahkan hatta laibus sibyan bil jauzi wal qi'am. Bahkan termasuk permainan anak-anak dengan buah jaus dan mata kaki kambing. Nggak boleh. Kemudian wal-la'ibu bi alatil lahwi al-muharramah katambur wal robab wal bismar wal autar. Memainkan alat-alat musik yang diharamkan seperti tumbur. Pernah sebelumnya kita uh, perlihatkan bagaimana contoh tumbur. Silakan di search di Google tumbur kalau ingin tahu, kalau penasaran. Robab, tumbur nggak boleh, robab nggak boleh, seruling tidak boleh, dan alat-alat musik yang bersenar, gitar, nggak boleh. Termasuk maksiat tangan, memainkan gitar, maksiat tangan, memainkan seruling, maksiat tangan. Itu. Kemudian, walamsul ajnabiyyati amdan bighairi hailin. Termasuk maksiat tangan adalah menyentuh perempuan ajnabi dengan sengaja. Bighairi hailin, tanpa penghalang. Menyentuh perempuan ajnabi dengan sengaja tanpa penghalang. Siapa yang haram kita sentuh? Tentu saja selain ayah, ibu, nenek, kakek, paman, saudara kandung. Kalau kita perempuan, itu yang selain mereka. Sepupu itu haram menyentuh sepupu, walaupun itu kerabat. Sah nikah. Menyentuh tanpa penghalang. Atau dengan penghalang tapi disertai dengan syahwat. Au bihi bisyahwah. Ataupun ada penghalang tapi disertai dengan syahwat. Paham kan di sini? Kalau tanpa penghalang udah mutlak haram. Tapi jika dengan penghalang, pakai penghalang, tapi dia dengan syahwat dia sentuh. Dia pegang kepalanya, tapi dia dengan syahwat. Kepalanya ini padahal berjilbab. Tangannya udah eh, apa namanya beralas, dipegang. Maka tanpa alas dosa, dengan alas dipegang seperti ini dengan alas jika dengan syahwat. Adapun seandainya tidak dengan syahwat, tidak dosa. Tapi karena syahwat, walaupun dengan penghalang, berdosa. Nah, makanya ini udah bisa kita jauhkan pelan-pelan. Karena tadi, jika dengan syahwat, walau ma'ajinsin au mahramiyah. Jika disertai dengan syahwat, walaupun sesama jenis. Sesama jenis laki-laki dengan laki-laki ketika pegang ada syahwat dia. Dosa. Perempuan dengan perempuan ketika megang syahwat. Dosa. Walaupun sudah beralas. Walaupun kan boleh sebenarnya menyentuh sesama jenis. Tapi karena syahwat tadi. Gara-gara syahwat, maka berdosa. Ataupun dengan mahramnya. Adik abang. Ketika menyentuh terasa syahwat. Maka haram. Ayah dengan anak. Maka disinilah kalau orang takut pada Allah nggak akan terjadi zina-zina yang aneh-aneh sekarang ini. Zina, auzubillah, dosa besar, luar biasa. Makanya Islam itu menjaga kita, menjaga kehormatan kita. Dilarang bersalaman laki-laki dengan perempuan. Dilarang berkhalwat. Khalwat berada di tempat yang sepi, yang sunyi, tidak ada orang lain yang belalang. Tidak ada orang ketiga. Oke. Kemudian itu dengan masalah nyentuh-menyentuh ya. Menyentuh sesama jenis dengan syahwat juga dosa. Menyentuh kalau beda jenis tanpa alas dosa, dengan alas tapi bersyahwat juga dosa. Mudah-mudahan ini dapat dipahami ya. Mari kita jaga bersama, ini syariat Islam. Walaupun apa kata orang, kita pelan-pelan mulai menghindarkan diri dari maksiat tangan yang berupa bersalaman ini. Apalagi di saat Idul Fitri. Halal bihalal berapa banyak kita bersalaman dengan orang yang bukan mahram kita.
Kemudian, ini adat jelek di kita yang perlu dibuang sebenarnya, yaitu bersalaman laki-laki dengan perempuan. Tanda keakraban tidak mesti bersalaman. Bertanya apa kabar, sehat, tersenyum, billahi ta'ala. Bukan, tidak mesti dengan bersalaman. Tidak mesti dengan bersalaman. Kecuali yang boleh bersalaman tadi dengan kerabat dan sama jenis. Kemudian wataswiru ziruhin. Termasuk maksiat tangan adalah menggambar sesuatu yang ada ruh, yang memiliki roh. Menggambar sesuatu yang memiliki roh, manusia, hewan, itu ada rohnya. Hmm. Jam, bentar ya. Oke, 1 jam aja insya Allah. Tadi wataswiru ziruhin, menggambar yang ada ruh. Sudah kita sebut manusia, hewan. Nggak boleh menggambar. Dalam mazhab Syafi'i, foto aja nggak boleh. Tapi kita udah berfoto ini pakai apa? Bukan mazhab Syafi'i kita pakai. Udah pakai mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i ini termasuk foto yang lengkap. Tidak boleh. Kalau dalam mazhab Maliki boleh selama bukan mujassam. Mujassam itu berbentuk yang berdimensi. Berdimensi. Itu. Kalau dalam mazhab Maliki selama tidak berdimensi tidak apa-apa. Oke. Wan man'uz zakati. Selanjutnya termasuk maksiat tangan adalah tidak membayar zakat. Tidak membayar zakat. Au ba'dhiha ba'dal wujubis wa ba'dal wujubi wat tamakkuni. Tidak membayar zakat sebagian atau seluruhnya. Ada zakat mal, misalkan zakat emas, zakat fitrah atau zakat perdagangan misalkan. Zakat binatang ternak tidak dibayar. Tidak diberikan, tidak dibayarkan zakat. Baik satu jenis ataupun keseluruhannya, nggak bayar. Dosa, tangannya berdosa. Padahal dia sudah datang kewajiban. Sudah haul sudah cukup, nisab sudah sampai, tidak bayar. Maka dosa hukumnya, dosa besar tidak bayar zakat. Nanti di akhirat orang-orang seperti ini berbahaya. Kemudian wa ikhraju ma la yujzi'u au i'ta'uha man la yastahiquha. Kemudian termasuk maksiat tangan juga. Tadi udah gak bayar zakat atau udah ngeluarin zakat tapi tidak mencukupi, tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Udah bayar zakat tidak sesuai dengan ketentuan. Yang tidak mencukupi. Misal dia telah membayarkan kepada orang yang tidak berhak untuk menerima. Fakir, miskin, gitu kan? Ibnu Sabil, fisabilillah misal. Amil, Ibnu Sabil, fisabilillah, gharib. Dia bayar kepada orang yang tidak berhak. Fisabilillah misalkan, sudah pernah kita jelaskan dulu. Fisabilillah itu adalah orang yang berperang di jalan Allah, benar-benar berperang dia. Dan dia tidak dibayar dari Baitul Mal. Mereka adalah relawan perang. Itulah fisabilillah. Adapun sekarang, fisabilillah ini diperluas seluas-luasnya sampai semua amal kebaikan. Semua amal kebaikan, bikin masjid, bikin rumah sakit dari harta zakat. Ini menyebabkan tidak sahnya zakat orang. Maka hati-hati. Dibayar zakat harus kepada orang fakir atau kepada miskin. Fakir atau miskin. Kemudian amil tidak ada di zaman ini, sabilillah tidak ada, rikob juga tidak ada kita. Fakir miskin yang ada, kemudian orang berhutang mungkin ada.
Itu. Apalagi di kampung-kampung itu sebagian harta zakat diberikan juga kepada orang kaya untuk keadilan. Nggak salah zakat orang. Maka hati-hati, orang yang berilmu harus memperhatikan uh, bagaimana cara membayar zakat yang benar. Selanjutnya, wamanul ajiri ujratahu. Tidak membayarkan upah kepada orang yang disewa. Kita kalau mau bangun rumah atau mau apa kek yang menyewa orang atau pakai uang orang di rumah misalkan untuk jadi asisten, kita sudah janji membayarnya, misalkan harus bayar karena tidak membayar upah kepada orang yang disewa adalah dosa, dosa besar. Itu. Kemudian wamanul muttarri ma yasudduhu. Tidak menolong, tidak memenuhi kebutuhan orang yang dalam kondisi darurat. Dia sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Tidak ditolong. Ini adalah dosa. Wa adamu inqadhi ghariqin. Dan tidak menyelamatkan orang yang tenggelam. Min ghairi uzrin, tanpa uzur. Dia mampu berenang. Dia foto-foto dulu. Ada orang tenggelam, dia foto dulu, divideoin dulu untuk diviralkan. Enggak, bukan ditolong. Jadi orang yang tenggelam segera harus ditolong. Kecuali dia tidak bisa berenang. Itu uzur kalau dia tidak bisa berenang. Nanti tambah 2 orang meninggal, itu yang udah 1 meninggal yang dia ingin nolong nekat. Padahal dia nggak ada keterampilan berenang juga meninggal. Gitu. Itu. Wa kitabatu ma yahrumun nutqi bihi. Termasuk maksiat tangan adalah menulis tulisan yang dilarang untuk diucapkan. Kata-kata kufur, kata-kata cacian kepada Allah, cacian kepada Nabi, mencaci sesama muslim, ini dilarang untuk diucapkan, juga dilarang untuk ditulis. Yang dilarang untuk diucapkan, dilarang pula untuk ditulis. Sama aja, menulis dengan dia nggak gosip lewat lisan, tapi dengan tulisan gosipnya. Sama aja, ngirim WA ngata-ngatain orang, memfitnah orang, menyebarkan fitnah. Nah, jadi tidak menulis sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Jadi sesuatu yang diharamkan untuk diucapkan tidak boleh ditulis. Selanjutnya, terakhir. Wal khiyanatu wa hiya biddun nasihah, fatashmalul af'al wal aqwal wal ahwal. Terakhir adalah berkhianat. Termasuk maksiat tangan berkhianat. Apa itu khianat? Lawan dari nasihat. Mencakup khianat dalam perbuatan. Perbuatan dia meyakinkan orang, mewahamkan orang bahwa dia mampu berbuat. Ternyata dia tidak mampu. Dia membawa dengan perkataan dia merayu orang, meyakinkan orang bahwa dia mampu untuk mengurus anak yatim. Ternyata dia tidak mampu. Dan keadaan mengurus anak yatim, misalkan. Ternyata dia tidak mampu untuk mengurusnya. Maka ini adalah khianat. Khianat, lawan dari nasihat. Demikian mungkin yang dapat kita sampaikan pada malam ini. Ada yang ingin ada yang ngomong seperti itu, Bu. Jadi ternyata kedekatan tidak harus dengan tangan ya, bersalaman. Insya Allah paham, Bu. Kita agak beri pengertian, jangan kita biasakan yang salah. Jadi kita jangan membenarkan yang salah, tapi membiasakan yang benar, yang baik. Jangan membenarkan yang biasa, tapi membiasakan yang benar. Jadi nggak masalah, Bu. Jadi dijelaskan aja kepada anak-anak, anak-anak, ibu nanti kalau nggak bersalaman dengan anak-anak,
Yang sudah besar-besar yang laki-laki, mohon maaf, ini memang hukumnya tidak boleh. Oh gitu Bu ya, anak-anak kan perlu diajari. Jangan dibudayakan dengan budaya yang salah. Saya juga demikian di kampus misalkan. Ini halal bihalal, masih suasana halal bihalal, begitu masuk, kita biasakan anak-anak duduk bersalaman. Saya langsung bilang, ayo sekarang kita saling bersalaman, yang perempuan dengan perempuan. Gitu, yang laki-laki dengan laki-laki. Gitu. Insya Allah dipahami. Gitu. Kita biasakan Bu, kita budayakan yang baik. Dan tadi masalah dana bos, nggak ada kaitannya dengan zina. Ya. Zina itu zina tangan, melihat, memegang dengan syahwat. Melihat dengan syahwat zina mata. Yang zina sesungguhnya yang memasukkan zakar itu ada hadnya, itu zina yang kena had. Adapun yang zina tangan, zina mata, itu memegang, melihat dengan syahwat. Adapun uang tadi, nggak masuk ke dalam ini. Dan dana bos, ya itu memang bagian dari administrasi pendidikan. Ya, dana bos memang diperuntukkan untuk guru sebagian. Ya itu memang haknya. Gitu. Oke, itu Bu ya. Terima kasih Ustazah ilmunya. Sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Saya Ustazah. Ini siapa duluan nih? Yang laki-laki ada suaranya, yang perempuan ada. Yang laki-laki ini siapa? Bentar ya Bu, yang lain ya. Ya. Sarul Andri Ustazah. Ya. Kalau kita menabrak orang, orang itu mati Ustazah, apakah itu termasuk mati membunuh tanpa sengaja Ustazah? Kalau ditabraknya dengan maksud ingin membunuh, berarti membunuh dengan sengaja. Tergantung maksud ya, tergantung maksudnya. Tergantung niat. Tanpa sengaja Ustazah. Ada orang berjalan lalu ditabrak supaya mati, itu membunuh dengan sengaja. Tapi kalau nggak sengaja, ya bukan pembunuhan dengan sengaja, nggak kena kisas. Nggak sengaja. Tapi kita tetap terkena denda Ustazah. Nah, kalau tadi dikatakan dalam segala jenis itu terkena diat ya tadi, dalam segala jenis pembunuhan terkena kafarah, mohon maaf, terkena kafarah apapun jenisnya, yaitu memerdekakan budak atau puasa berturut-turut 2 bulan, itu apapun jenisnya kena kafarah. Adapun diat tadi tergantung jenisnya, ada perinciannya, gitu ya. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Tadi Ibu siapa yang mau tanya ya? Nurlinda Ustazah. Oh iya, silakan. Ya, baik. Bismillah. Ustazah, saya ingin bertanya bagaimana main alat musik robana yang di majelis dan bagaimana hukumnya ikut arisan. Baik, terima kasih Ustazah. Rebana itu boleh. Yang tidak boleh itu alat musik yang apa namanya darbuka ya, yang ada bentuknya kayak pinggul gitu, itu yang nggak boleh. Adapun rebana biasa nggak apa-apa di majelis. Marhaban itu ya, nggak masalah, itu boleh. Rebana itu boleh, tidak dilarang dalam agama. Itu. Adapun arisan bukan sekarang kita jelaskan. Arisan itu di bab muamalat Bu ya, supaya hari ini fokus kita pada maksiat tangan. Rebana termasuk salah satu alat musik yang dibolehkan dalam agama. Baik Ustazah, terima kasih. Iya. Ustazah, Iya. Ustazah kan tadi Ustazah ada bilang kalau misalnya hukuman bagi pencuri itu kan dipotong tangan. Nah, kalau hukuman bagi orang yang merampas harta secara terang-terangan itu bagaimana Ustazah? Ya, dia berdosa besar. Berarti dia nggak kena hak seperti enggak, kecuali ada lain cerita orang yang begal, itu beda. Kalau begal itu baru ada hadnya. Kalau ini enggak, ya, itu. Berarti kalau orang begal itu sama kayak pencuri ya Ustazah ya? Kalau orang? Yang melakukan pembegalan itu sama seperti pencuri kah itu hadnya? Oh enggak, beda lagi itu, bukan di sini tapi.
ada di tempat yang lain nanti saya karena nggak baca, nanti saya takut agak-agak keliru. Baik, Ustazah. Ya. Kayaknya tadi ada Ustazah, yang saya di chat ya. Iya. Siapa ini Ustazah, Adifa? Ya, gimana Adifa? kalau misalnya apa namanya bunuh nyamuk tapi pakai Ini kucing apa Adifa ya? maaf Oke ya, ya nggak apa-apa. Kalau bunuh nyamuk lucu ya. pakai listrik, pakai Terus? raket listrik tuh loh, itu ada hukumnya nggak? Itu nggak boleh, itu termasuk membakar. Tadi juga di chat ada muncul saya lihat menanyakan bagaimana membunuh nyamuk dengan raket listrik. Lah kalau Itu nggak boleh ya, karena itu membakar makhluk hidup termasuk. lah kalau ditepuk gimana? Ditepuk dengan tangan ya, nggak apa-apa. Dengan Kalau tangan dia aja mengganggu dipukul tuh gini. loh. Kalau dia Ya, mengganggu, dipukul gini dengan tangan. Jangan kalau dibakar semut dengan raket mengganggu nyamuk. gimana? Kalau ganggu pukul aja, semprot. Pakai semprot nyamuk. Kalau semprot pakai baygon boleh? Boleh. Itu asal Kalau baygonnya jangan pegangan, diminum oleh kita. Ya? Ustazah, kalau misal aku pegangan sama teman, terus temennya tuh senang, itu maksudnya tuh gimana? Tadi aku agak bingung. Yang cewek-cewek tuh loh. Oh, cewek-cewek kalau megang ada syahwat, ada rasa suka, ada rasa berhasrat di hatinya itu kayak ada sesuatu enak, gitu kan? Itu nggak boleh lagi. Lah kan kalau misalnya lagi megang sama orang ilmu agama kayak tenang gitu, itu beda lagi. Oh beda, ya Benar, beda. Ustazah. Sama guru misalkan sama senang, sesama jenis nih ya, sesama jenis. Boleh pegang, cium tangannya, sayang sama guru, cinta sama guru, boleh. Kalau misalnya aku belum pernah ketemu sama ibunya itu pertama, terus aku salim ke ibunya itu, kalau peluk-pelukan tuh nanti tuh aku udah senang banget, pokoknya itu termasuk itu gak apa namanya maksiat apa tuh lupa. Enggak. Kalau sekedar cinta pada guru, senang sama bunyai ya, senang sama bunyai, cinta, peluk, rindu gitu. Rindu sebagai kecintaan sesama muslim, kecintaan sesama muslim karena dia berilmu misalkan, itu tidak termasuk dalam dosa. Makasih Ya. Ustazah. Ya, bahkan mengambil keberkahan dari ulama itu boleh. Oke, iya Ustazah. Iya. Barakallahu fiik. Amin wa fiik. Ada lagi ya, admin, apakah ada di chat yang saya tidak bisa baca? Ya, izin saya baca, ini ada satu dari Ya. dari saudara Karya Sira, mungkin yang satu yang tadi mungkin tentang bunuhnya pakai rakit, Ustazah ya. Oh iya, udah terjawab berarti. Udah terjawab, nggak boleh gitu ya. Yang pertanyaan dari saudara Karya Sira ini adalah, Assalamualaikum Ustazah, bagaimana pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki masalah berfoto tadi, Ustazah? Oh iya. Tentang foto dalam mazhab Syafi'i itu yang utuh, termasuk foto yang lengkap, itu tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Foto yang lengkap nggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Maliki boleh, selama tidak mujassam. Mujassam itu kan kayak patung gitu, yang berdimensi. Gitu. Jadi menggambar yang utuh, kalau dalam mazhab Syafi'i yang ada ruh manusia, menggambar hewan, atau foto manusia, itu tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Yang dalam mazhab Maliki yang boleh itu selama tidak berbentuk mujassam. Yang berdimensi yang nggak boleh dalam mazhab Maliki. Adapun dari jika tidak berdimensi, tidak yang nggak boleh kayak patung berarti dalam mazhab Maliki. Tapi sama ini foto ini kita udah pakai mazhab Maliki tanpa sengaja. Makanya harus ada ini supaya tahu. Kalau mau menghindari ya nggak apa-apa pakai mazhab Syafi'i. Nggak mau foto saya.
benar-benar mau pakai mazhab Syafi'i. Itu Ustazah. Demikian ya. Dalam mazhab Maliki selama bukan mujassam boleh. Dalam mazhab Syafi'i mutlak tidak boleh. Baik. Mungkin cukup sekian hari ini ya Ustaz Ibnu Zuhri. Saya kembalikan kepada admin Ustaz Ibnu Zuhri dalam hal ini untuk menutup kajian ini. Baik, terima kasih Ustazah. Suara saya masih jelas Ustazah ya? Masih. Baik, terima kasih para hadirin dan hadirat semua atas waktunya malam hari ini yang telah ikut bergabung dan hadir dalam kajian kita Mukhtasaran Billah hari ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab penjelasan tentang maksiat tangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya, yakni di waktu yang sama pada malam Senin pada minggu berikutnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala masih bersama narasumber yang sama juga Ustazah Mukhlus Falah hafizahullah taala. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para hadirin wal hadirat yang telah berhadir malam hari ini, dan utamanya juga kepada narasumber kita Ustazah Mukhlus Falah hafizahullah. Semoga beliau dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kita cukupkan pertemuan kita malam hari ini sampai sini dahulu. Insyaallah taala kita akan sambung pada minggu depan. Semoga semuanya tetap istiqomah dan tetap bersemangat dalam mengkaji kitab Mukhtasar ini. Mari sama-sama kita hadiri bersama kajian ini hingga khatam nanti insyaallah. Yang mana beberapa mungkin tinggal beberapa pekan lagi insyaallah akan kita khatamkan penjelasan kitab Mukhtasar ini bersama narasumber kita yang sama juga dari awal, yakni Al-Ustazah Mukhlus Falah. Maka dari itu jangan lupa untuk mengingat waktunya di waktu setiap malam Senin, malam Selasa di pukul waktu yang sama, yakni pada jam 20.15 kalau seandainya tidak ada kendala, dan dalam rentang waktu yang insyaallah akan kita sesuaikan bersama insyaallah taala. Maka dari itu saya sebagai moderator malam hari ini mengucapkan beribu kata maaf jika seandainya ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah dan para hadirin dan hadirat semua. Saya kembalikan kepada Ustazah Mukhlishah untuk menutup kajian. Silakan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam wa ahkam. Terima kasih semuanya. Sekali lagi barakallahu fikum. Amin. Barakallahu fiikum Ustazah. Terima kasih. Sama-sama. Syukran katsiran Ustazah. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, mohon maaf lahir batin. Adika.